semua. Pada pagi ini kita mulai kelistrikan. Ya, mungkin hanya hari ini, besok, kemudian minggu depan hari Rabu, waktu yang sama, dan hari Kamisnya kita akan kami merencanakan untuk ujian modul yang keberapa Pak Dwi? Modul 3, Pak. Oleh sebab itu pelajari dengan baik apa yang ada di buku sistem utilitas. Di sana saya tuliskan dasar-dasar kelistrikan, ada informasi keteknikan, ada perhitungan sederhana. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kalian untuk sedikit kembali ke awal dari kuliah kita. Tapi sebelum saya mulai ke sana, saya minta kalian menyediakan kertas atau halaman halaman A4. Saya akan memberi kuis yang harus diselesaikan segera sampai jam 9. Sehingga kuliah saya pagi ini mungkin pendek 20 menit, 30 menit, mungkin ya. Nah, siapkan sekarang kertas itu dengan ditulisi, tolong sekali lagi kamu tulisi dengan cara yang benar, kebiasaan kita semua. Kanan atas adalah NIM dan nama, kemudian kiri atas adalah tanggal, kemudian tengah adalah TK 3102, boleh ditambahi SU, tetapi yang penting adalah tugas atau kuis. Tugas atau kuis. Yang keberapa ini Pak Dwi? Ke-13, Pak. Tulisi kuis ke-13. Tugas 13, misalnya begitu. Itu semua demi kemudahan kami untuk memasukkan nilai, juga membiasakan kalian mengikuti prosedur secara tepat. Nanti akan saya umumkan sesudah Pak Dwi menyiapkan bagaimana cara menulis file, nama file. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kalian ketika berhubungan dengan saya, nama file tidak perlu diberi garis bawah. Jarak antara satu kata dengan kata lain dalam nama file pada saat ini sudah bisa dengan spacebar saja. Tidak perlu garis bawah, tidak perlu strip di tengah. Nah, itu semua demi kami, kemudahan kami untuk memilah, mengumpul-ngumpulkan. Ini tugas keberapa. Contoh, di hadapan saya ini ada tulisan nama orang dan NIM-nya. Ini mungkin peraturan dari ITB, tapi kalaupun peraturan ITB di sini saya lihat banyak sekali variasinya. 130191006 garis bawah Dwi titik-titik dan seterusnya enggak terbaca. Sekali lagi 130191006 garis bawah Dwi garis bawah. Lalu saya baca di layar saya juga 130191000 spacebar kosong saja, satu ketukan Dewi. Nah, saya ingin kalian menggunakan seperti yang ada di Dewi. Pak Dwi, tolong dipantau apakah layar yang saya baca ini persis sama dengan layar kamu? Mungkin enggak ya? Nggak berbeda, Pak, di tempat saya. Coba nama Dwi dan Dewi 1301900 dan 130191006. Dwi itu beda. Saya menggunakan tipe penamaan seperti Dewi. Ya, juga di hadapan saya ada Res, nggak tahu selanjutnya, Reski, Okta, dan seterusnya ya. Ini yang saya ingin kalian menggunakannya. Saya ingin menggunakan seperti yang ditunjuk ditayangkan di sini milik Panyavara 130190073 1 spacebar 0 dan PAN.
dan seterusnya. Nah, itu yang nanti harus kamu lakukan, karena kami asisten agak kesulitan walaupun bisa mengatasi dalam memilah. Kenapa saya lakukan itu? Saya akan membuat kuis untuk dikerjakan 3 orang sampai 4 orang. Dua boleh, 3 boleh, 4 boleh, tetapi kalau 2 harus mengerjakan semua. Kalau 4 juga harus mengerjakan semua, kalau 3 juga harus mengerjakan semua. Untuk mengurangi waktu kalian mengumpulkan, nanti ada simbol kalian berkelompok dengan siapa. Nah, simbol itu yang nanti juga harus ditulis di dalam nama file, sehingga para asisten bisa mengelompokkan bahwa misalnya saudara Henry, saudara Pania Farah, saudara Rebecca satu grup, menyatakan diri satu grup. Nah, sekarang saya beri kalian waktu untuk membentuk kelompok 2, 3, dan 4, dan menyepakati suatu nama kelompok. Nama kelompok boleh khas saja kalian karang sendiri. Saya nggak bisa mengatakan kelompok 1, kelompok 2, dan sebagainya. Khas saja kalian kasih menamakan kelompok, jangan 1, 2, 3, nanti bentrok dengan teman, misalnya kelompok 105. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang menggunakan itu kelompok 57, boleh. Ya. 57 diawali dengan K, K57. Semua anggota kelompok menggunakan itu. K105, K nasi, boleh nama khas ya, K nasi. Ya, nanti 3, 2, 4 orang itu akan mencantumkan kelompok itu. Pak Dwi, sediakan tempat mengunggah 2 kelas, dipisah saja. Kemudian tolong pikirkan bagaimana penamaan file supaya kita bisa memilah. Dan di dalam file itu ada NIM, kemudian juga ada nama kelompok. Nah, tolong nanti disediakan cara menuliskannya dan nanti disampaikan dalam pesan yang ada di ruangan ini ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Nanti saya akan meninggalkan kelas sesudah memberi tugas, jadi kalian tidak akan bisa bertanya, mungkin juga Pak Dwi nggak tahu apa yang saya maksud. Ya, apakah sudah muncul di layar catatan kuliah hari ini? Oh, salah, ini hari ini tanggal 24 ya. Saya senang menggunakan Word, sekarang sudah saya nyatakan kalau kuliah saya usahakan menggunakan Word bukan PowerPoint. Dengan Word saya lebih terampil untuk mengisi kekurangannya, lebih mudah untuk mengganti dan mengkopinya daripada menggunakan PowerPoint. Sebenarnya PowerPoint sudah disiapkan oleh teman-teman, oleh Pak Valmiki, oleh Pak Aryo, tapi saya menggunakan ini. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai penugasan, 1 berkelompok, 2, 3, atau 4 orang, bikin nama khas, diawali dengan nama K. K apa nama khasnya, langsung saja tidak pakai spacebar. Nah, sesudah nama kelompok, mungkin NIM, atau NIM dulu mungkin kelompok, mungkin tugas dulu. Nah, di antara kata-kata di dalam file itu tidak perlu diberi tanda baca apapun, garis bawah, strip, dan sebagainya. Kosong saja, spacebar saja. Ini saya ulang kembali peranan listrik dalam pabrik kimia. Kalau ini disiapkan oleh asisten, mungkin sedikit berbeda dengan gambar yang ada di buku sistem utilitas. Besok kalian buka buku sistem utilitas bab 11. Tolong Dwi dipantau kalau babnya salah, ini tadi saya cek ini bab 11 ya. Besok kalian bawa untuk dibuka, saya akan cepat menerangkan dan merujuk ke beberapa halaman di
bab 11. Listrik bisa diproduksi sendiri, ini rangkaiannya. Kita bisa lihat dari motor diesel, kemudian menjadi mekanik, mekanik menjadi listrik melalui satu sumbu biasanya atau melalui satu ban penghubung belt yang sudah saya ceritakan. Kadang-kadang motor diesel diputar pada 2.200 rpm konstan, dan generator listrik harus berputar pada kelipatan 50, biasanya 1.500 rpm, 3.000 rpm, itu kelipatan 50 karena berhubungan dengan frekuensi yang dihasilkan. Bisa juga dari turbin gas, bukan bisa juga. Ini banyak yang dari turbin gas dan tentu saja banyak juga yang dari turbin uap atau turbin kukus. Listrik dipakai untuk pemanas listrik dan dipakai untuk yang banyak dan yang bagus, yang tepat adalah motor penggerak yang sumber energinya adalah listrik. Pada zaman sekarang pemerintah menghimbau pabrik-pabrik kimia, tidak hanya pabrik kimia, industri-industri menggunakan listrik dari PLN yang diproduksi dari biasanya lewat sini, ya, bukan biasanya. Kira-kira 65% listrik yang kita pakai itu ada di jalur ini. Bahan bakarnya, saya mulai dari sini, adalah batu bara, masuk ke boiler. Nah, ini di bagian ini adalah bagian kita awal kuliah. Dari boiler ini menghasilkan kukus, tulisannya ada di sebelah sini ya, menghasilkan kukus atau steam, memutar turbin steam turbine, memutar generator listrik, dan akhirnya listrik tadi diedarkan ke para pengguna. Kalau di Jawa banyak pabrik listrik, tetapi semuanya harus memenuhi ketentuan untuk disatukan. Sehingga ada istilah, apa istilahnya, kok jadi hilang dari kepala saya. Jamali, apa itu? Ya, Jawa, Madura, dan Bali itu satu kesatuan listrik. Satu kesatuan aliran listrik, penyaluran listrik, semuanya harus seragam, bisa dipakai oleh di mana saja dengan cara yang sama, dengan spesifikasi yang sama, walaupun diproduksi lebih dari 30 pabrik listrik. Pabrik listriknya berapa besar? Pak Dwi pasti hafal. Kalau saya sering tanya, Pak Dwi, pabrik listrik di Jawa kira-kira berapa kapasitasnya, Pak Dwi? Ini hafal pasti Pak Dwi. Kemarin juga sedang diskusi itu, Pak. Berapa? Kalau totalnya itu sekitar 33 PLTU, Pak, kalau yang di Jawa, Pak. 33. Nah, satu PLTU berapa daya yang dihasilkan, Pak? Rata-rata 400, Pak, minimal. Nah, mohon mahasiswa mencatat ada 30-an tadi saya sebut ya. 30-an, Pak Dwi mengatakan 33 pabrik listrik PLTU, kemudian satu PLTU ada yang 350, ada yang 600, dan kebanyakan adalah 400 megawatt. Baik, mahasiswa ada yang belum jelas ini? Jadi kalau 33 kali 400 megawatt jadi berapa? Tolong mahasiswa menulis di lembar yang saya minta untuk disiapkan tadi. Ada 30 saja ya, 30 PLTU, ada masing-masing rata-rata, begitu, bukan masing-masing, rata-rata 400 megawatt. Kalau begitu, Jawa Bali ini, Jamali, Jawa, Madura, Bali, tersedia listrik dengan kapasitas berapa megawatt. Tulis satu baris saja paling atas di lembar kalian. Diirit. Satu lembar saja 30 kali, mungkin dibagi 400 megawatt sama dengan
berapa megawatt kapasitas listrik di Jamali. Itu 33 punya PLN Group ya Pak Dwi, belum yang swasta ya. Iya, Pak. Ya. Nah ya, saya lanjutkan. Dihemat ya, karena masih ada kuis yang berikutnya. Lalu berikutnya ini daripada saya lupa nanti di belakang, biasanya di ujian komprehensif ada satu soal mengenai listrik ini. Kalau dari berbagai generator disatukan, apa yang harus disamakan? Kesamaan apa yang harus dibuat supaya 30 generator tadi keluaran listriknya bisa dijadikan satu untuk diantar kemana-mana. Apa syarat, apa kriteria beberapa generator hasilnya disatukan. Tentu saja nomor satu adalah tegangan. Itu nomor satu. Masih ada yang lain, itulah yang kalian isi. Kalau tegangannya nggak sama, misalnya generator A, 2 bukan, biasanya diterbitkan pada tegangan 450 volt. Yang satu 450 volt, yang kedua 400 volt. Apa yang terjadi? Tegangan itu adalah driving force. Tegangan itu yang mendorong. Nah, bisa jadi yang kecil, yang tegangannya rendah tadi berbalik peran. Walaupun tidak begitu ya, terbakar panas. Yang 400 volt itu akan dipaksa menjadi motor listrik karena dia menerima tegangan 450 volt. Jadi ada beda 50 volt yang membuat listrik tidak keluar bersama-sama menuju pengguna, tetapi malah ada yang kembali ke generator dengan tegangan yang lebih rendah, walaupun dayanya lebih tinggi, karena voltase adalah driving force. Ya, tulis di baris yang kedua, syarat apa lagi di samping tegangannya harus sama. Ini ujian komprehensif keluar itu. Karena memang ini bagian dari pengalaman, pengetahuan teknik dari teknik kimia, wawasan teknik kimia. Ujian komprehensif adalah ujian menitipkan bekal-bekal terakhir sebelum kalian ke lapangan, ke masyarakat ya. Ya, 1, 2 baris ya, 3 baris, nah, pendek saja. 3 baris, 2 baris, kalau memang Anda punya ide 1 baris ya satu kriteria ya 1 baris cukup, kalau 2 kriteria cukupkan 2 baris, dan kalau punya pemikiran ada kriteria kesamaan 4 kriteria kesamaan ya 4 baris harus ditulis dengan rapi dan dihemat. Ya, saya lanjutkan. Tadi pabrik listrik, salah. Industri kimia bisa memproduksi listrik sendiri. Ini pabrik kimia memproduksi listrik sendiri seperti pabrik gula di Madukismo, Jogja, atau di Klaten, atau di mana saja pabrik gula biasanya memproduksi listrik sendiri. Pertamina memproduksi listrik sendiri lewat boiler atau lewat turbin gas. Nah, tapi tetap dicantoli dengan PLN. Nah, sebagian dari listriknya dicatu, dipasok dari PLN. Nah, di titik ini harus ada kesamaan kriteria yang tadi saya tanyakan di titik ini. Cerita berikutnya, listrik adalah energi yang kualitasnya tinggi. Bahan bakar, sumber energi, tentu energi yang dikandung adalah berlawanan ya.
dengan listrik, kualitasnya lebih rendah. Energi mekanik, ada mekanik di sini. Nah, di sini ini kualitasnya agak tinggi. Kemudian steam kualitasnya lebih rendah lagi, dan kembali yang bahan bakar itu yang paling rendah. Nah, setiap mengubah dari kualitas rendah ke kualitas yang lebih tinggi, bisa juga lewat sini, kualitas rendah menjadi kualitas lebih tinggi, pasti ada efisiensi. Dari yang lebih tinggi tadi makin tinggi, pasti ada juga efisiensi, ada rugi-rugi, ada yang lolos tidak bisa diubah. Ya, akhirnya menjadi motor listrik dan pemanas listrik. Kenapa tidak bahan bakar saja dibakar langsung jadi pemanas? Nah, itulah kompor kita ya, bahan bakar langsung jadi pemanas. Itu dari yang rendah langsung jadi masih dalam bentuk yang rendah juga, tapi langsung dipakai pemanas. Pemanas ya, panas ya, bukan pemanas listrik. Dari bahan bakar langsung menjadi panas. Itu pendek saja, sehingga rugi-ruginya menjadi sedikit. Tapi kalau lewat listrik dulu, lewat listrik jalurnya gini, nah jadi pemanas lagi, rugi-ruginya banyak. Berapa itu rugi-ruginya? Awal kuliah kita punya gambar ini. Dan pernah saya buat sebuah kuis. Sekarang saya kuiskan lagi. Perhatikan gambar ini. Tulis masih di lembar tadi, di hemat ya, banyak ini kuisnya. Kalau saya punya, tolong dicatat, 1 megajoule panas yang ada sebagai heating value bahan bakar. 1 megajoule panas, 1 megajoule panas pembakaran. 1 megajoule yang dibawa oleh bahan bakar, yaitu sebagai heating value, 1 megajoule. Kalau jadi pemanas listrik, panas yang bisa kita manfaatkan berapa? Kalau kita langsung gunakan dalam kompor, nah mana ini gambarnya? Oke. Ya, 1 megajoule heating value saya langsung gunakan dalam kompor. Berapa 1 megajoule tadi menjadi berapa? Ada yang hilang. Ini kalau yang ini sekali konversi, asumsikan kompornya bagus. Nah, panas bisa kita ambil dengan baik. Nah, kemudian kalau jadi listrik, habis listrik kita pakai untuk memanas. Berapa 1 megajoule tadi menjadi panas yang kita manfaatkan? Pembakaran langsung kita pakai panasnya, pembakaran turbin terus listrik sampai di rumah, listriknya dijadikan kompor listrik. Ya, ini mudah-mudahan bisa. Nggak bisa. Silakan mengisi, jangan banyak-banyak. 2 baris saja. 1 megajoule heating value menjadi panas lewat kompor sekian megajoule. 1 megajoule heating value dalam bahan bakar menjadi panas lewat kompor listrik sekian megajoule. Itu saja. Tentu nilainya tidak eksak, tidak persis ya, tapi perkiraan. Nanti asisten Dwi kalau memeriksa tentu akan kita lihat variasi jawaban. Hitungannya sederhana. Ini Pak Dwi udah mahir hitungan begini. Saya males gitu. Makanya minta tolong kamu. Wah, sudah hampir 8:30. Padahal saya janjiannya kuliah sebentar. Oke. Saya lanjutkan. Ini yang nomor berapa ini jadinya Pak Dwi? 1, 2, nomor 3 ya. Masih sekarang nomor yang keempat.
nomor yang keempat. Saya, kalian coba membaca koran. Presiden kita mengusulkan, menyarankan, menghimbau masyarakat mulai berpindah ke kompor listrik. Ya, karena listrik di Indonesia sudah banyak berlebih sampai sekarang. Belum lagi PLTU masih harus dibangun lagi. Sampai targetnya 35.000 gigawatt. Ya, sekarang baru berapa tadi hitungan kamu tadi? Terhadap saran pemerintah ini menggunakan kompor listrik di rumah tangga, bahkan ada promosi bagi rumah tangga yang semula daya rumahnya hanya 900 watt untuk dinaikkan menjadi 2.200 watt dari 900 menjadi 2. Itu akan digratiskan menaikkan dayanya itu. Itu gampang sebenarnya. Yang susah adalah apakah kabel di dalam rumah siap menerima listrik yang dialiri untuk kompor listrik. Nah, kita walaupun bukan tukang listrik, tapi kita mikirkan itu. Sekali lagi, ada himbauan pemerintah atau siap-siaplah kita mengubah kompor LPG, apalagi kompor kayu. Kompor kayu bikin masalah lingkungan, kompor LPG bikin masalah devisa negara karena 60%, 65% LPG sekarang ini impor dan makin besar. Sedangkan listrik dari batu bara potensinya tinggi. Apa komentar kalian terhadap himbauan pemerintah bahwa rumah tangga mulai berpikir untuk menggunakan pemanas listrik, kompor listrik, rice cooker listrik. Ya tentu rice cooker ya listrik ya, tapi sekarang kompor untuk masak juga listrik. Nah, apa pendapat kalian? Tulislah di situ, jangan banyak-banyak. Kalimatnya juga tidak perlu bagus karena cukup menulis poin-poinnya. Pendapat kamu apa dengan himbauan ini? Daripada menggunakan minyak untuk kompor, itu sudah nggak ada minyaknya. Daripada menggunakan LPG untuk kompor, tapi LPG-nya itu impor, devisa kita turun, kita punya batu bara, bisa menjadi listrik. Oke, rakyat gunakan kompor listrik. Kalau kamu pakai kompor listrik, menaikkan daya rumahmu, saya gratiskan. Kalau nggak salah malah kompor listriknya, satu kompor listrik akan diberi gratis. Silakan tulis 3 menit sebelum saya lanjutkan. Pak Dwi, tolong disiapkan petunjuk menulis nama file dan tempat mengunggah. Sudah Pak, sudah siap. Sudah dicoba ditayangkan di mana ya? Ditayangkan di WA group atau di apa Ini ini kolom namanya? chat ya Pak ya. Kolom chat ya, saya coba membukanya bagaimana ini. Oh, ada chat. Tapi belum muncul di kolom chat. Yang muncul baru jangan lupa mengisi daftar hadir.
Kiri atas, tangga, garis tengah, tugas 15, kanan atas, pengumpulan jam 9. Terus nama file belum kelihatan di sini. Nama file T15 spasi NIM spasi nama kelompok. Saya usul dibalik T15 spasi nama kelompok spasi dan NIM karena nanti kita akan mudah melompokkan. Baik, Pak. Ya. Ditulis lagi. Pengumpulan jam 9 karena saya tahu kalian akan kuliah jam 9. Oke, sudah siap semuanya sudah menulis. Saya mau tanya ini saya minta jawaban dari 4 orang. Sesudah ini jam 9 sampai jam 10 apakah kalian punya kuliah? Ya, jawab saja, siapa saja menjawab lewat suara. Beberapa dari kami mungkin ada yang laptek, Tidak Pak. beberapa, kamu sebut, kamu punya enggak? Saya ada laptek, Pak. Kamu ada laptek. Laptek sudah mulai? Jam 9 ke Jam atas. 9, laptek. Yang orang kedua? Saya juga laptek, Pak. Laptek. Orang ketiga? Makin cepat menjawab, makin saya juga putuskan. Ya. Yang orang keempat? Saya juga laptek, Pak. Baik, saya akan minta izin kepada laptek untuk kalian kelas ini datang terlambat. Itu jawaban dari 4 orang, dan saya tidak bertanggung jawab kepada yang tidak memberi informasi. Oke ya, saya akan mengizinkan kalian mengunggah sampai jam 9 lewat 5 menit. Dicatat jam 9 sampai 5 menit karena dan saya akan meminta izin kepada koordinator laptek bahwa kelas ini siapa saja yang berada di kelas ini akan datang terlambat karena ada kuis. Dan oleh sebab itu saya teruskan kuisnya dengan kuis-kuis yang lebih lengkap. Ya, kalau tadi kuis ringan sudah, sekarang kita mulai mengenai kelistrikan, tapi nanti akan menyimpang lagi. Ini ada di kilang minyak Dumai, ada di buku saya, ini di ringkas, ada ya data ini ya. Sudah kelihatan Pak Dwi, tolong dipantau. Sekarang layarnya adalah contoh di kilang minyak. Ya, sudah Pak. Di Dumai ini, kemudian satu contoh lagi di bawahnya adalah contoh di pabrik Brio Anda. Saya lupa, tapi di buku saya ada itu. Ini RAPP, Brio Andalas Pulp and Paper, atau satunya lagi IKPT. Saya lupa nyalinnya, ini salinan dari Pak Walmiki, tapi beliau tadi tidak menuliskan nama pabriknya. Tapi ini. Nah, kita lihat di sana ada beberapa cara memproduksi listrik, karena ini tulisan saya ini tahun 2016, barangkali belum mewakili, mungkin sekarang sudah diganti. Di Riau, listrik PLN belum terlalu banyak, nah, karena itu pabrik-pabrik ini menyediakan diri sendiri, menyediakan listriknya sendiri. Ada kilang minyak, ada berapa sumber listrik itu? 4 atau 3, katakanlah 3. Nomor 1 saja, nomor 2 dan nomor 3 itu adalah backup. Kalau ada masalah, nah, di backup, dimulai. Kalau mati total dulu, diesel generator jalan. Habis diesel generator bisa menggerakkan boiler bisa menghasilkan turbin dan seterusnya. Mungkin begitu ya, ada tulisan saya.
Di Rio bahan bakarnya ini tentu saja karena kilang minyak, ya minyak tentu saja. Turbin gas juga pakai minyak atau pakai off gas, gas yang tersisa dari kilang minyak, OFF gas. Di Rio Andalas Pulp and Paper, ini ada istilah bar kulit kayu dan black liquor, lindi hitam, cairan yang pekat sekali. Dan ini ada tabulasi atau data mengenai banyaknya generator listrik. Kita lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sampai di sini. Ini tambah lagi 11, 12, 13, 14, 15. Dan tambah lagi 16, 17, 18. 18 generator listrik yang kapasitasnya bermacam-macam. Ini kemungkinan kelihatannya salah ketik. Nanti kita koreksi. Ya, ini salah ketik ya. Tentu bukan 100. Oh, benar mungkin 12 kilovolt, tapi mungkin 1,2 kilovolt, bukan 12. Power factor, nanti kita jalani apa itu power factor, dan ada 3 fasa. Di samping itu ada karena gas turbin, apa bahan bakar gas, bukan gas turbin, steam turbine generator ini. Tentu bahan bakarnya adalah padatan lewat boiler. Nah, yang di bawah ini adalah gas turbin. Ingat ya, gas turbin belum tentu bahan bakarnya gas. Bahkan pesawat terbang pun pakai gas turbin, bahan bakarnya adalah kerosin. Di sayap pesawat terbang itu kerosin isinya. 4 ton, 6 ton kerosin di sayap pesawat terbang jarak jauh. Nah, kerosin ini dicoba digantikan dengan turunan dari minyak nabati, minyak sawit. Nah, itulah Prof. Subagyo dan Pak Tatang Hirnas mengembangkannya. Sekali lagi, gas turbine bukan bahan bakarnya belum tentu gas, tapi fluida kerjanya adalah gas. Fluida kerjanya gas. Ini bahan bakarnya diesel oil di sini. Mungkin sudah diganti. Lihat saja, ini adalah dari buku saya tahun 2016. Ada backup, pasti ada diesel generator. Ya, ini pabriknya seperti ini. Kayu tebangan dikuliti, kulitnya ranting dan kulit-kulitnya dikumpulkan menjadi residu, lalu inti yang tengahnya kayunya dimasak, direndam dengan NaOH dan Na2S, namanya Kraft proses, menghasilkan serat, banyak sekali serat, disaring kemudian dijadikan lembaran seperti yang kita nikmati sekarang, bisa menjadi kertas, bisa menjadi tisu dan sebagainya. Kertas bungkus semen dan sebagainya. Ya, ini fibernya. Nah, dari residu tadi masuk ke boiler kemudian menciptakan listrik, heat and power. Already tidak hanya power, tapi ada heat juga. Nah, pada saat memasak ini, seperti kayu tadi dipisah seratnya dan ligninnya, lem dari alam, ligninnya, polimer alam. Nah, ligninnya dalam larutan dipekatkan sedikit menjadi 65% kepekatannya, bisa dibakar. Ini dinamakan recovery boiler karena merecover Na dan H dan S, NaOH dan NaS. NaOH di sini menjadi Na lignin, lignin di sini menjadi NaOH kembali. NaOH kembali dipakai untuk mereaksikan atau memasak kayu. Nah, ini
pabrik. Bob, saya ingin sampaikan ini dan saya ingin kalian paham. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada? Syukur, karena di neraca massa energi saya pernah menyampaikan ini, tapi dalam diagram yang lain. Ini tadi bak atau kayu ranting, bak itu kulitnya ini. Dwi dipantau, gambar layar sudah tertampilkan gambar ini, baknya Kayu, dikulit. Pak. Ya, ini dikuliti dulu, kayunya ini yang masuk ke pemasakan, tapi dihancurkan dulu ya. Dipotong-potong, dicip menjadi serpihan. Ini black liquor yang sudah siap untuk dibakar, kental sekali. 65% kekenalannya sudah bisa dibakar karena bersama dengan kayu, ranting, juga kulit kayu. Itu dibakarnya di recovery boiler yang ini, sedangkan yang sebelah sini dibakarnya di auxiliary boiler. Auxiliary artinya bantuan. Kalau recovery boiler kurang mampu, ini bisa dibantu dengan auxiliary. Tapi sebenarnya kapasitasnya juga tinggi ya. Nah, ini yang saya kaitkan dengan lingkungan. Ini ada tugasnya ya. Kita kaitkan dengan lingkungan. Kayu itu adalah 40% selulus. Inilah yang akan menjadi kertas yang kita nikmati. Ya, karena itu lihat, jangan banyak-banyak menggunakan kertas. Tapi saya masih belum bisa memeriksa soal kalau nggak pakai kertas. Lignin ini adalah lem alam yang menyatukan selulus tadi, ini yang akan dibakar. Hemiselulus ini senyawa polimer C5 yang akan larut juga, tetapi nggak bisa kita manfaatkan menjadi kertas. Nah, ini lingkarannya. Dari tumbuh-tumbuhan dimasak kita mendapatkan selulosa, menjadi kertas, dan mendapatkan CO2 dan H2. CO2 dan H2 itu mengalami fotosintesis dengan bantuan energi matahari, itu akan kembali menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah lingkar atau apa? Lingkar ya. Daur C karbon, daun C karbon. Karbon dipakai ada yang menjadi kertas, ada yang menjadi CO2 bersama air dari mana saja dengan sinar matahari dan fotosintesis pakai klorofil menjadi tumbuh-tumbuhan. Terus di sini juga mungkin akan muncul CO2 karena kertas kita bakar akhirnya, kita bakar atau kita bang. Nah, inilah yang akan saya ingin tugaskan pada kalian. Tugasnya masih ada waktu 10 menit, satu orang melaksanakan tugas yang saya tulis di sini. Dwi, ini caranya gimana? Saya bisa menyampaikan ini kepada mahasiswa? Enggak semuanya ini ya ke WA grup kita ya. Ya Pak, mungkin bisa di screenshot Pak, lalu dikirim ke saya bantu unggah ke Google Classroom supaya semua mahasiswa bisa mengakses. Karena SU tidak ada WA grupnya Pak. Saya print saja dulu, print PDF. Ya. Ya, mahasiswa, tadi sudah saya sampaikan kalian berregu 2 sampai dengan 4 dan kalian bisa membagi siapa mengerjakan mana. Satu orang cukup satu tugas yang tadi saya sampaikan sebentar ya. Satu orang cukup satu tugas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, gimana Dwi caranya? Sudah saya jadikan PDF tugas dan cerita tadi. Iya.
Mohon dikirim ke saya, Pak, melalui WA ya. Melalui WA. Sorry, ini tadi tidak saya siapkan. Agak terlambat jadinya. Tidak saya siapkan bagaimana caranya. Kalau ditampilkan di ya, mudah-mudahan membagi diri, menyiapkan kertasnya, namanya, nama file masing-masing, nama grup dan sebagainya. Sekarang saya kirim ke dosen saja, ke dosen dosen SU. Ya, baik, Pak. Di mana tadi saya nyimpan? Di mana saya nyimpan ini? Ini lagi nyimpan di benar tadi situ. Kenapa nggak kelihatan? Sebentar. Sudah, Dwi, terkirim, Dwi. Ya, sudah, Pak. Ya, mahasiswa kembali ke sini tadi. Saya akan, tolong dibuka nanti sampai jam 9.15. Saya akan pengumpulannya jam 9.5 sampai 9.15 dan saya akan menghubungi koordinator apa ini? Koordinator Labtek ya. Ini tugasnya. Sementara saya tampilkan begini. Halo Pak Dwi, Manto, bagaimana sudah bisa diedarkan? Sudah, Pak. Silakan mahasiswa bisa mengakses melalui Google Classroom ya. Mahasiswa, mohon memantau jawab saya sudah memperoleh edaran dari Pak Dwi lewat apa, Google Classroom atau apa. 3 halaman dalam bentuk PDF. Saya sudah mendapat balasan dari koordinator Labtek bahwa kalian boleh masuk terlambat.
Baik, saudara sekalian, kita akhiri kuliah kita ini dengan kalian menyelesaikan tugas. Pak Dwi, tolong dibuka sampai jam 9:15. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Pram dan Bu Vita untuk keterlambatan mereka masuk ke lab. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Besok kita mencoba untuk mendalami beberapa perhitungan, mungkin juga akan banyak cerita dari saya, mungkin juga disampaikan oleh Pak Haryo, dan jangan lupa minggu depan hari Kamis kita akan ujian modul yang keempat ya Pak Dwi. Iya Pak. Hari Kamis. Ketiga Pak Edi, ujian modul ketiga. Ketiga. Ya, ujian modul ketiga terdiri dari kelistrikan, lalu motor bakar, ya materi-materi yang sudah kami sampaikan sesudah ujian modul yang kedua, gitu ya Pak Dia. Ya, saya tutup saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar, selamat mengikuti labtek bagi yang ikut labtek. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.